Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, dalam kemarin ya, dari kemarin Jumat paling tidak ya, itu kita kembali dipaksa dibikin heboh yang sebetulnya sangat tidak perlu, dan itu sumbernya lagi-lagi adalah kekuasaan. Penguasa ini betul-betul selalu bikin blunder, bikin heboh ya. Kali ini penyakitnya muncul dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pembinaan apa pembina ya? Saya juga jadi malas ngikutinnya. Pembinaan ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. BPIP yang di Ketua Dewan Pengarahi. Nah, di Ketua Dewan Pengarahi itu secara bahasa Indonesia betul. Di Ketua Dewan Pengarahi. Satu kata tuh, bros. Jangan dipisah ya. Atau kalau mau daripada ribet, kita yang Ketua Dewan Pengarahnya baru pisah. Yang ketua Dewan Pengarahnya bernama Megawati Soekarno Putri, yang ketua pelaksananya, ketua adalah si Yudian ya. Yudian itu pernah menjadi rektor IAIN Yogyakarta ya, dan dia juga yang lama duduk sebagai ketua BPIP memberikan pernyataan yang sangat-sangat menyakiti hati umat beragama di Indonesia. Dia mengatakan bahwa musuh utama Pancasila adalah agama. Nanti saya coba tampilkan screenshotnya ya. Nah, kali ini BPIP bikin ulah dengan menggelar lomba karya tulis, lomba tulis ya. Itu lomba artikel dalam kaitan Hari Santri, tapi temanya ada dua pilihan tema, yaitu tema pertama menghormat bendera menurut ajaran Islam. Dan kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan menurut ajaran Islam. Waduh, ini betul-betul membuat kita marah ya. Fadli John misalnya dari kemarin tuh sudah bikin tweet ya, udah 2 hari yang lalu. Dia bilang tema lomba BPIP ini menunjukkan betapa dangkalnya BPIP memahami Islam dan Pancasila. Ini produk Islamofobia. Akut dan cenderung menuduh Islam mempermasalahkan hormat bendera dan laku kebangsaan Indonesia Raya. Segeralah ganti tema agar tidak memecah belah bangsa. Ini Fadlijon ya. Cukup panjang tapi dia geram ya. Ini sangat tendensius dan sangat beraroma Islamofobia akut. Kenapa mesti bikin tema seperti itu? Menghormat bendera menurut ajaran Islam, menyanyikan lagu kebangsaan menurut ajaran Islam. Ini kan membenturkan seolah-olah Islam bertentangan dengan Pancasila, seolah-olah Islam bertentangan dengan menghormat bendera, ya kan? Ini keterlaluan sekali, sangat keterlaluan sekali. Dan ini kata Fadlijon menunjukkan betapa dangkalnya pemahaman BPIP terhadap Islam dan Pancasila. Kalau soal yang ini, Bung Fadli, saya tidak terlalu heran ya. Tidak terlalu heran, memang pemerintah ini selalu memfabrikasi isu-isu yang justru membuat rakyatnya bingung, gaduh, dan marah atas produk-produk yang dihasilkan oleh pemerintah. Belumlah kita ngomong soal PPKM, COVID segala macam yang betul-betul membuat rakyat bukan cuma akhirnya pasrah, kecewa, kesal, tapi juga marah ya, melakukan perlawanan-perlawanan secara sporadis. Tapi ini juga luar biasa sekali. Nah, kenapa masalahnya? Ini dia bikin begini di Twitternya Badan Pembina Ideologi Pancasila ya. Jadi dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2001, BPIP menggelar penulisan artikel tingkat nasional ya. Itu temanya. Nah, ini posternya. Nah, ini posternya. Tuh. Oh, oke. Ya, temanya hormat bendera menurut hukum Islam. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan menurut hukum Islam. Kan gila ya. Hadiahnya total 50 juta ini ya. 50 juta. Wah, hadiah pertama 7 juta untuk trofi dan sertifikat. Plus trofi dan sertifikat. Hadiah kedua 5.500.000. Hadiah ketiga 3.500.000, sama-sama semua dapat trofi dan sertifikat. Nah, hadiah ada lagi, hadiah harapan 1-10, uang pembinaan masing-masing Rp750.000, total 50 juta. Jadi gila ya. Kita lihat
yang marah ini, netizen marah, ini ada maksudnya ya, membalas contoh manusia dangkal. Nih kata si Mas Larang ya, contoh manusia dangkal. Kepala BPIP sebut agama jadi musuh terbesar Pancasila. Tuh kan, masih ingat? Tuh, ini membuat kehebohan luar biasa dan kita semua marah. Jadi dia sendiri yang membenturkan. Ini peristiwanya 12 Februari 2020. Oh, oke. Ini ada Pangeran hanya komunis yang mengatakan demikian. Mungkin PKI, kata Giovanni. Banyak ya. Tapi kemarahan itu antara lain ditunjukkan oleh ini. Ini dari Pak mana tadi saya udah ambil. Sebentar bos ya. Ini dari Detik News, Anwar Abbas kritik tema lomba artikel Hari Santri, minta BPIP dibubarkan. Ini Buya Anwar Abbas, Profesor Doktor ya. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Beliau berkata begini, pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan Anwar Abbas, ini sebetulnya dia Wakil Ketua Umum MUI ya. Ini Detik memilihnya dalam kapasitasnya sebagai pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan. Padahal beliau ini adalah salah satu petinggi di DPP, pengurus pusat Muhammadiyah, dan di MUI sebagai Wakil Ketua Umum. Anwar Abbas mengkritik agenda lomba menulis artikel bertema Hormat Bendera Menurut Hukum Islam yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia menyebut lebih baik BPIP dibubarkan saja. Buya Anwar langsung ke pokok persoalan, dibubarkan saja. Ya, kesimpulan saya, BP ini memang sebaiknya dibubarkan saja, ujar Anwar Abbas kepada Detikcom Jumat kemarin ya, 13 Agustus. Anwar Abbas yang juga menjabat Wakil Ketua Umum MUI menyebut lomba yang diinisiasi oleh BPIP itu tidak kontekstual. Ia khawatir jika ada satu tulisan peserta lomba yang menyimpang, seluruh santri kena getahnya. Yang dipersoalkan masalah bendera. Nanti ujung-ujungnya kalau ada tulisan yang menyatakan haram misalnya, nanti dijadikan alat untuk menggebuk santri. Waduh, Buya Anwar ini jauh ya ke depan ya. Saya tadinya nggak berpikir seperti itu. Saya hanya berpikir bahwa seperti kata Fadli John, ini menunjukkan kedangkalan pemahaman BPIP terhadap Pancasila dan agama Islam. Tadinya. Dan sekaligus seperti kata siapa tadi, Fadli tadi, bahwa ini juga menunjukkan ada Islamofobia akut di BPIP. Yang di Ketua Dewan Pengarahi, yang Ketua Dewan Pengarahi adalah Megawati Soekarno Putri, yang dalam pidato resminya pernah menyebut bahwa akhirat itu adalah ramalan masa depan. Anda bisa bayangkan, Ketua Dewan Pengarah Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pidato resminya menyebut bahwa akhirat itu adalah ramalan masa depan oleh kelompok-kelompok yang sesungguhnya disebutkan notabene belum pernah mengalami. Ya iyalah, gila loh. Mana ada orang mengalami akhirat? Satu, ya. Mana ada? Yang kedua yang lebih gila lagi, akhirat itu bukan ramalan masa depan nenek, ya. Mbah Mega, Mbah ya, bukan Mbah Mega, karena Anda udah 70 tahun lebih. Mbah Mega, akhirat itu bukan ramalan masa depan. Akhirat itu keyakinan. Akhirat itu ajaran agama. Islam mengenal akhirat, Kristen mengenal akhirat. Saya nggak tahu agama-agama lain apakah mengenal akhirat atau tidak di Indonesia ini, agama-agama lain. Tapi yang saya tahu, Islam, Kristen, dua agama besar Indonesia, yang terbesar tentu saja dengan 85% penduduknya adalah beragama Islam, itu mengenal konsep akhirat. Dan itu informasi Alkitab, informasi kitab suci. Kalau dalam Al-Quran, dalam Islam, itu informasi wahyu yang tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah. Lalu Anda nenek-nenek ya mengatakan bahwa akhirat itu ramalan masa depan. Dan yang begini, yang digaji oleh pemerintah lewat uang rakyat di APBN 109 juta, kalau nggak salah, apa 119 juta sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Gila nggak? Uang saya itu, uang rakyat Indonesia itu, untuk menggaji seorang yang tidak percaya akhirat. Dengan jabatan Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang kita tahu Pancasila sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bayangkan,
seorang ketua Dewan Pengarah BPIP tidak percaya akhirat, ini artinya tidak percaya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan digaji oleh uang rakyat, oleh penguasa dengan uang rakyat 109 atau 119 juta. Ini kegilaan yang luar biasa yang belum pernah terjadi di negara lainnya ya. Ini dahsyat sekali. Dan sebetulnya saya mau tanyanya adalah bahwa bagaimana mungkin orang seperti ini ya bisa mendapat tempat terhormat dengan gaji yang tinggi, tapi pekerjaannya justru memecah belah persatuan kesatuan bangsa. Wahai BPIP, wahai Judianto, wahai Megawati, atau wahai siapapun kalian yang menggagas ide lomba tulis tingkat nasional bertema Hari Santri ini, saya ingin ingatkan lagi bahwa Islam itu sudah clear tentang Pancasila, ya. Jangan persoalkan soal itu. Jangan benturkan Islam dengan Pancasila. Jangan benturkan. Kalian kan biasa nanti seperti kata Buya Anwar nanti, kalau ada misalnya ada satu santri atau siapa menulis artikel bahwa hormat bendera itu haram, bahwa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia itu haram, lalu kalian akan jadikan alat untuk menggubuk para santri. Kan jahat sekali. Minimal kalian akan mengatakan santri itu radikal, santri itu intoleran, santri itu ekstrim, santri itu teroris. Kan kurang ajar itu. Saya mengingatkan lagi pada kalian semuanya, wahai orang-orang pembenci Islam, ya, bahwa negara Indonesia ini merdeka. Indonesia direbut dari tangan penjajah Jepang, Belanda yang lainnya itu oleh bukan cuma tetesan, tapi kucuran, guyuran, semburan darah para ulama, para kiai, para santri di kampung-kampung. Mereka yang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Memang ada agama lain pun punya peran, tentu saja ada agama lain, pahlawan-pahlawan lain yang beragama bukan Islam, ada. Tapi jumlah mereka tentu sangat tidak sebanding dengan jumlah pahlawan-pahlawan yang beragama Islam. Dan itu peran para ulama. Jadi negeri ini dimerdekakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa seperti yang diakui dalam konstitusi kita, dalam pembukaan undang-undang dasar kita, dan itu sejarah mencatat oleh semburan, bukan tetesan, semburan darah ulama, santri, kiai. Jadi jangan ajari kami tentang nasionalisme. Bendera dalam Islam tidak sakral. Kita tidak boleh menghormati bendera dalam arti yang mengkultuskan. Tidak boleh. Musik memang jatuhnya. Tapi jangan dipotong video saya ini ya. Tapi peran bendera dalam Islam sungguh-sungguh sangat vital. Banyak sejarah menceritakan dalam perang-perang pada masa Rasulullah, panglimanya itu rela kehilangan tangan untuk mempertahankan bendera, ditebas oleh musuhnya untuk mempertahankan bendera agar tidak sampai jatuh ke tanah. Tangan satu jatuh, ditebas, itu sebelum bendera jatuh dia ambil tangan yang kedua, ditebas lagi, dikepit dengan sisa tangan yang ada. Itu menunjukkan penghormatan yang luar biasa kepada bendera. Bendera perang, Panji Islam, Aliwa dan Arroya, ya. Bendera warna putih ditulis dengan huruf Arab La ilaha illallah. Itu namanya Arroya. Lalu bendera hitam, warna hitam ditulis dengan La ilaha illallah berwarna putih, itu namanya Aliwa. Dan itu bendera perangnya Rasulullah dan para sahabat. Dan itu dipertahankan supaya tidak jatuh. Bahkan mereka sampai mati ditusuk oleh musuh. Panglima-panglima perang Islam mempertaruhkan tubuhnya, nyawanya. Tapi bukan dalam konteks mengkultuskan bendera, bukan. Bukan dalam konteks menghormati dalam arti mempertuhankan bendera, bukan. Ini harus dipahami betul ya. Jadi Judianto, sekali lagi, Mega atau siapapun kalian, Islam itu proporsional ya. Jangan benturkan kami umat Islam dengan Pancasila. Jangan benturkan. Pancasila itu hadiah terbaik umat Islam. Sorry kalau saya bicara begini ya. Kalian mau marah mau apa yang agama lain, sorry. Ini hadiah terbaik
umat Islam, terutama kelompok para pemimpin kami zaman dulu, Abi Kusno Cokro Suyoso, kemudian ada Kiai Haji Mas Mansur, ada bapaknya Gus Dur itu siapa? Gus Abdurrahman Wahid Hasim, ya kan? Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh lain, akhirnya mereka setuju. Daripada mereka bengkerengan terus Pancasila apa Islam dasar negara, akhirnya mereka setuju. Oke, kita Pancasila. 22 Juni 1945. Ya. Ingat itu, disetujui. Waktu itu memang ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syarat Islam bagi para pemeluk. Itu disetujui, bro. Disetujui. Kemudian pada tanggal 18 Agustus, secara sepihak diganti, dihapus 7 kata itu, diganti dengan ketuhanan tambah Yang Maha Esa. Itu pembelian umat Islam. Kalau Anda bisa bayangkan kalau para tokoh ulama zaman itu, para pemimpin Islam zaman itu ngeyel, nggak mau, ini Piagam Jakarta saja kami sudah kompromi kok, kami maunya Islam kok, tapi karena kami mencintai negara ini supaya merdeka punya dasar negara, oke, kami mundur, kami setuju dengan Pancasila, ada 7 kata itu. Dan itu sudah jadi kesepakatan nasional, sudah jadi konsensus nasional, cuman secara sepihak, tanda kutip, licik ya, curang, diubah menjadi, dihilangkan kalimat itu 7 kata itu dan ditambah dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan itu sudah setuju juga, sudah pemberian. Jadi jangan lagi persoalkan, wahai Yudianto, wahai Megawati, atau siapapun kalian yang punya ide, yang bekerja untuk lomba tulis tingkat nasional ini. Jangan seperti itulah ya. Berhentilah kalian membuat keruh. Kalian itu dibayar dengan uang rakyat bukan untuk membuat keruh, bukan untuk membuat kita saling berkelahi sesama sendiri, bukan. Ini ada pembelaan dari Romo Beni ya, sekretaris Dewan Pengarah ya. BPIP jelaskan lomba artikel hormat bendera menurut Islam yang jadi sorotan. Ini si Romo Beni Susetio, dikenal sebagai Romo Beni ya. Ini, oke, saya bacakan sedikit ya. Lomba penulisan artikel tingkat nasional untuk Hari Santri yang diselenggarakan BPIP menuai kritik. Pasalnya ada yang menilai tema dalam lomba artikel tersebut membenturkan nilai nasionalisme dan agama. Ya, betul. Mulanya poster terkait informasi lomba ini disampaikan BPIP melalui akun Twitternya Rabu. Lomba ini diadakan untuk memperingati Hari Nasional, oke? Kemudian saya langsung jawab aja. Menuai kritik, salah satu kritik datang dari anggota DPR, Fadli John. Fadli menuding tema yang diusung dalam lomba tersebut merupakan produk Islamofobia. Ini sekarang penjelasan dari BPIP. Staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Antonius Beni Susetio atau dikenal dengan Romo Beni, meluruskan maksud lomba artikel Hari Santri yang ramai diprotes itu. Dia mengatakan lomba ini memang dikhususkan untuk Hari Santri, sehingga temanya pun disesuaikan. Khusus untuk Hari Santri, BPIP memang membuat lomba-lomba yang dikhususkan untuk itu. Tapi BPIP juga akan membuat lomba-lomba untuk hari besar seperti Natal, Waisak, atau hari besar Galunggung, Konghucu, dan sebagainya, kata Romo Beni kepada wartawan Jumat. Temanya kan memang khusus karena itu menyangkut Hari Santri kan. Kan nanti juga misalnya menurut Kristen gimana penghormatan Hari Bendera. Untuk agama Buddha, Konghucu, Hindu juga akan ada. Dia menegaskan tidak ada maksud membenturkan nilai-nilai agama dan nasionalisme sebagaimana narasi yang diviralkan. Anda percaya dengan penjelasan ini? Bohong. Jadi kalau kebohongan ditutup dengan kebohongan lain akan menjadi blunder yang lain. Dia mengatakan kata ini Hari Santri, maka temanya seperti itu. Nanti kalau Natal akan dibuat juga lomba menghormat bendera menurut Kristen, menghormat bendera menurut Buddha. Itu bohong saudara ya. Itu bohong si Beni. Karena buktinya saat Imlek kemarin agama Konghucu 12 Februari yang lalu nggak ada lomba yang begitu hormat bendera menurut agama Konghucu. Tidak ada bro. Jangan bohong ya. Jangan bohong. Tidak ada. Pas Waisak kemarin tanggal 28 Mei juga tidak ada hormat bendera, lagu kebangsaan menurut agama Hindu. Tidak ada. Jangan bohong Beni. Jangan bohong ya.
Juga tidak ada lomba-lomba serupa menurut agama Buddha dan lain-lain. Kalian memang pembohong. Kalian memang benci pada Islam. Islamofobia akut, kronis bahkan. Ya, yang diperlukan di Indonesia itu bagaimana nasionalis transnegara keras yang duduk di badan pemerintahan macam Beni ini mau membuka komunikasi dengan ulama besar, ulama-ulama organisasi besar. Itu yang diperlukan. Kalian radikal, kalian nasionalis radikal, kalian sekuler radikal, kalian pembenci Islam radikal. Stop. Ini bohong, kalian tuh bohong sekali. Ini karena Hari Santri Nasional, maka temanya dibuat khusus. Bro, banyak tema lain dalam konteks Hari Santri, bos. Banyak. Misalnya kalian bilang bikin tema peran santri milenial dalam era milenial. Misalnya kenapa tidak? Dalam membentuk apa gitu. Atau kontribusi pesantren dalam membangkitkan ekonomi umat. Kenapa tidak? Kontribusi pesantren dalam membantu pemerintah menangani COVID-19. Kenapa tidak? Kenapa harus menghormat bendera menurut agama Islam? Kenapa harus menyanyikan lagu kebangsaan menurut hukum Islam? Kalian pembenci Islam, jangan tutup-tutupi dengan kalimat-kalimat bohong yang lain. Nanti. Kemarin nggak ada. 12 Februari itu hari besar Konghucu. Waktu Imlek tidak ada. Kalian buat lomba, menghormat bendera, menyanyikan lagu kebangsaan menurut hukum Konghucu. Tidak ada. Lalu tanggal pas Waisak kemarin Buddha maksud saya, 28 Mei kemarin. Tidak ada. Bohong. Jadi saya sepakat dengan kata Buya Anwar Abbas. Bubarkan. BPIP sama sekali tidak bermanfaat kecuali membuat kegaduhan dan pemborosan uang rakyat yang sangat luar biasa. Saya mau ngomong apa? Biadab. Kita ini udah banyak masalah, bos. COVID, ya, Luhut sampai terkaing-kaing tuh menangani COVID. Kalian tidak tahu betapa beratnya menangani varian Delta, bla 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 bla. Luhut yang gagah perkasa, yang siaga congkak sombong mengaku mohon maaf. Itu betapa beratnya persoalan soal COVID. Belum lagi ekonomi yang melorot, yang jeblok di mana-mana PHK. Belum lagi ketidakadilan yang dipertontonkan dalam bidang hukum yang sangat telanjang. Banyak persoalan. Jangan jadi BPIP, jangan bikin masalah baru dengan memusuhi umat Islam, menunjukkan kalian betapa dangkal dan bencinya kalian terhadap Islam. Ngaku di BPIP, tapi Pancasila kalian sama sekali nggak paham. Ya, jangan begitu. Kembali ke Jokowi nih. Ini badan-badan ini semua kalau kamu yang buat Jokowi. Nah, saya nggak tahu siapa yang memberikan perintah, input, bisikan, atau instruksi padamu. Ya, bubarkan BPIP. Ya, sangat tidak berfaedah, memboroskan uang negara dan membuat rakyat membuat kegaduhan yang luar biasa. Bubarkan BPIP. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.